Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sorry ya, aku agak telat soalnya aku habis beres-beres kamar. Kucing aku yang satu udah dibawa ke rumah sakit hari ini. Katanya kena gejala virus kalisi sariawan. Jadi dirawat dulu di klinik. Waalaikumsalam semua. Ya, waalaikumsalam. Tolong ya, jangan ini pesan aku. Aku kan terima info kalian semua ya. Tolong jangan diperbesar urusannya si Mbak R ini ya. Jadi kita doakan aja yang terbaik ya. Ya, selamat malam semua. Kita doakan aja yang terbaik. Terus juga biar selamat kalau memang benar Mbak R ini mau lahiran. Memang tidak tidak normalisasikan lah ya atas perbuatannya gitu ya. Kalian kan banyak inbox ke aku. Kita doakan aja ya buat Mbak R sehat, lahirannya lancar ya, dan dapat suami yang terbaik nantinya nih, calonnya yang sekarang ya. Ya, jadi kita jangan jangan terlalu senang juga dalam musibah orang lain ya. Jadi amin iya. Jadi kita prasangkanya baik aja karena kita nggak pernah tahu ke depannya kita akan seperti apa ya. Ya aku sih gini aja, selalu minta ke Allah yang terbaik buat Puji dan juga Feral ya ke depannya, agar ya Allah membatasi lah mana yang baik dan enggak dalam bertemannya. Kita nggak pernah tahu ya guys, aku nggak mau nuduh siapa-siapa. Makasih semua, love I love you. Terus aku cuma minta sama Allah ya agar Fuji dibatasi aja, dibikin pagar sehingga Fuji mau belajar, benahi diri ya, agar ya namanya setan kan selalu banyak cara untuk menggoda ya guys gitu. Apalagi kehidupan sekarang kan anak SD aja sudah paham yang begitu-begitulah ya. Ya, yang kebebasannya udah lebih parah banget itu sekarang sudah paham ya. Anak TK aja sudah banyak yang ya menonton yang aneh-aneh lah gitu. Jadi kita doakan yang terbaik aja ya sama Allah untuk ya Mbak R, untuk keluarganya Fuji juga ya, agar diberikan karma baiknya lah dari perbuatan kebaikan yang mereka lakukan dan ditutupi aibnya gitu ya. Ya pelajaran juga buat kita semua ya, bukan hanya Puji gitu, pelajaran juga kita semuanya gitu. Untuk menjaga, ibaratnya bolehlah kau bebas tapi usahakan jangan sampai kebobolan. Paham gak maksud aku guys ya? Paham gak maksud aku? Yang namanya orang udah pernah, maaf ya, entah janda entah duda gitu loh ya, entah janda entah duda atau ya sudah bebas lah kehidupannya gitu. Boleh bebas tapi jangan kebobolan gitu aja ya. Boleh bebas jangan kebobolan, biar nggak menjadi aib besar nantinya gitu. Bukan hanya aib sendiri tapi kepada orang lain, orang-orang sekitar gitu ya. Apalagi mentali anak nantinya ke depan ya. Yuk kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah ini bisa resonate dan narik lagi energinya. Allah buktikan lagi readingan aku jadi nyata lagi ya guys. 90% aja aku minta sama Allah, nggak mau yang besar-besar, takutnya ntar jadi kesombongan ya. Aku minta 90% Allah kasih nyata aja ya. Yang baiknya kita jaga, kita perbaiki terus, yang buruknya kita perbaiki terus dan terus, jangan pernah berhenti untuk memperbaiki ya. Dan untuk semuanya ya kita saling
menjaga akhlak adab ya. Yang di sini juga tolong, kalau kalian sayang sama akun aku, sayang sama akun kalian ya, jangan sampai jadi buat gibah orang yang lagi kena musibah, kasihan ya, nggak boleh gitu. Ya nggak apa-apa Debbie ya, jangan di ini ya, maksudnya jangan diumbar lagi, walaupun dia yang umbar sendiri nggak apa-apa ya, itu kan hak dia ya, tapi kita berdoa aja biar Mbak R-nya kuat ya, dan ikhlas menghadapi ujiannya entah hari ini ataupun kedepannya nanti. Terus juga anaknya menjadi yang terbaik buat Mbak R dan suami yang akan datang, dan juga untuk keluarganya ya. Jadi tolong jangan diperbesar, jangan diperburuk lagi ya. Kita dukung tentang kelahiran anak, karena anak tuh nggak ada dosa ya. Kalau untuk orang tuanya ya kita nggak bisa normalisasikan juga gitu kan. Tapi ya gimana, kehidupan Indonesia kan sudah banyak berubah ya, terlalu bebas juga dalam internet ya. Jadi ya kita hanya mengingatkan aja sih, aku buat ya, termasuk aku ya. Boleh bebas tapi jangan kebobolan aja ya, jangan kebablasan. Ya dijaga aibnya, dijaga kehormatan orang tua juga gitu, terutama masalah kayak beginian gitu ya. Yuk kita baca doa ya, insya Allah ini bisa resonate lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita baca readingan ya untuk puji ya. Makasih Nazar, Nazar. Jangan lupa gift-nya yang sebanyak-banyaknya biar maminya semangat ya, membantu energinya Puji dan Viral ya. Dan kita ucapkan selamat juga ya, ada kabar bahagia, ada kabar buruk ya. Ya dua-duanya klop banget ya. Ada kabar bahagia, ada kabar ya duka lah ibaratnya gitu ya. Untuk kabar bahagianya ya Viral ya, selamat menjadi duta maritim ya, maritim ya kalau nggak salah ya. Selamat ya, insya Allah kita doakan Viral amanah ya, Viral amanah dalam menjalankan tugasnya karena diberikan kepercayaan oleh pemerintah pastinya ya. Biar sehat, selamat dari hal-hal apapun yang buruk, entah itu secara physically atau secara gaibnya, biar terselamatkan dan bisa membawa contoh yang baik. Walaupun kita di masa lalu tidaklah baik ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat baik untuk kedepannya ya. Dan ya alhamdulillah dapat jabatan baru ya, dua-duanya. Aduh, gue jadi makanya agak lama tadi mikir, aduh gue baca enggak ya gitu loh. Paham gak guys? Itu energinya ya kenceng jadinya kan. Ya circle-nya Puji, ya circle-nya Puji semua itu. Ya kan, yang satu happy circle-nya Puji, satunya si Feral, yang satu yang Mbak R gitu kan. Energinya jadinya kencang gitu. Kok bisa barengan begitu? Kaget aku juga. Ya doakan yang terbaik aja lah buat mereka ya. Yang penting kita doakan Mbak R juga dapat pasangan yang terbaik, bisa mempunyai suami dan calon ayah sambung, apapun itu, yang sayang sama anaknya gitu ya, yang bisa memberikan pendidikan, memberikan attitude yang baik kelak ya. Oke, alhamdulillah juga buat Feral, semangat, jaga kesehatan, jaga ibadahnya, jaga sedekahnya, dibrutalin lagi, jaga amanahnya dalam menjadi duta maritim, itu luar biasa ya. Semangat dan banggalah kamu bisa mencontohkan dirimu yang dulu dianggap cap buruk
whatever they want to thinking about you in the past. Okay, just leave it, just be yourself now, happy ya, jadi dirimu yang sekarang dan jaga istiqomahnya. Tetap jaga tawadunya dan selalu minta restu dari mamah, terutama ya orang tua, mamah dan niang. Itu penting banget ya buat kesuksesan, kebahagiaan kamu, entah itu secara karir ataupun secara percintaan nantinya. Oke, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya jangan lupa gift-nya yang banyak biar akunya semangat. Ini energinya memang luar biasa. Bisa bareng begini. Mana macam mana pula ini aku. Mama papa satu meja. Alhamdulillah ya. Setelah 12 tahun. Masya Allah itu. Luar biasa. Iya aku bilang tadi. Yang kemarin-kemarin aku bilang. Ya aku bilang. Feral ini. Kalau masalah keluarga tuh sangat overthinking banget. Ya. Ya. Paling overthinking dia. Ya, paling overthinking. Makanya dia stres yang terpendam sih di masa dulu ya. Ketika orang tuanya berpisah tuh kaget, gak nyangka gitu ya kan. Karena orang tuanya dia kan termasuk pasangan yang terbaik ya. Gitu. Pasangan yang terbaik. Oke, kita lihat ya energinya Fuji. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar kalian? Jadi bingung ya energinya ya. Campur aduk ya. Waalaikumsalam. Ya. Jadi campur aduk ya. Ada happy, ada sedih ya. Kita lihat energinya Fuji. Kasihan Fujinya loh jadinya. Lagu aja mau baca nih bingung gue. Gue aja mau baca bingung ini. Kasihan energinya. Kebelah nih si Fuji. Serius loh. Ya. Karena kenapa? Yang satu sisi sahabat, teman, ya ternyata gong gitu guys. Yang kedua ya pasangan, ya kan? Gitu loh. Kekasih hati, ternyata gong juga. Ya kan? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Energi Fuji ya. Tuh, Three of Cups nanti energinya. Aska, kalau mau bikin rumors di sini, maaf ya, aku blok. Ini masalah udah tahu atau tidaknya, tolong jangan diomongkan. Ya, masalah Uti udah tahu atau tidaknya tentang Mbak R begini-begini itu rahasia mereka. Ya, tolong jangan diikut campurkan. Ya, kamu tahu kan artinya setia dengan seseorang itu? Yaitu dengan menjaga rahasianya. Ya. Jadi jangan dibilang, Kak Puji udah tahu gini. Ya biarin, itu hak dia untuk menutup diri. Karena dia nggak mau membuka aib temennya, gitu kan. Ya, jadi tolong jangan dipojokkan ya. Masalah Uti udah tahu kok gini, nggak usah. Ya. Tak lihat energi Fuji. Aku di sini bacanya tentang Verfu ya. Jadi tolong jangan diacak-acakin. Mau sahabat dekat kayak mau enggak, Fuji itu karakter orang yang bisa jaga rahasia sebenarnya, apalagi tuh privacy banget ya. Kalau aku lihat sih seperti itu. Kita lihat energinya Fuji.
Lop, apa kabar sayangku, cintaku? Besok kita WA ya. Nanti kita WA abis live ya. Hei, lap. Energinya bingung ini gue. Puji, energinya. Bismillah. Puji, kayaknya kamu mau move on dari mantan ya. Emang udah mau move on dari mantan nih. Three of Cups, Page of Cups, and the Six of Swords. Ya. Kamu juga udah pengen bebas dari trust issue di masa lalu ya. Terutama dari orang-orang sekitar kamu nih nantinya. Kamu benar-benar ya ingin bahagiakan. Terus ketemu dengan kekasih hatimu ini bisa jalan-jalan, traveling ya. Kayaknya kamu gak bakalan private lagi deh. Aku ngeliatnya. Kayaknya feelingku gara-gara masalah ini si Puji gak bakal private lagi deh, feelingku ya. Karena untuk menjaga, kalau ada status kan mending gitu. Kayaknya nanti bakal diomongin deh sama si Pearl ini sama keluarga. Baiknya gimana gitu. Ini lagi diomongin, belum pasti yang kulihat di sini ya. Lagi diomongin. Lagi nunggu waktu gimana baiknya, karena kan ya ini di luar dugaan ya. Walaupun kita udah tahu gitu pergaulan mereka tuh bebas gitu ya, luar biasa. Kita juga udah gak nyangkal kayak begitu, cuman ya ini di luar Nurul aja gitu loh. Ya kan, di luar perkiraan kita gitu loh. Kalau ya si Mbak R ini bakal blak-blakan gitu. Ya. Ya kan kaget lah keluarganya Puji juga ya. Tapi kayaknya kata siapa nanti dulu. Kalau udah waktunya mah nggak usah bilang nanti dulu di sini. Mau gimana? Ini kan di luar dugaan loh, yang masalah si R ini. Di luar dugaan loh. Ini orang tuanya Puji ini bakal stretch ini. Yakin gua. Ya. Menghargai si Mbak R ataupun teman-temannya, cuman bakal lebih stretch. Tahu kan? Ketat. Halo Amelia, ini akan bakal lebih ketat ini. Feelingku sih gitu. Orang tuanya nih kayak lebih, kalau dibilang ngekang ya mau nggak mau jadinya, kayak banyak aturan jadinya nanti ke Fuji. Mau nggak mau nanti Fuji akan ya public. Karena untuk penjaga. Kaget lah semua ini, orang kaget ini. Nggak nyangka. Kayaknya sih ke situ larinya. Ya mau nggak mau ya Puji, kalau memang akhirnya orang tua kamu bikin peraturan, ya kamu harus terima gitu loh. Kasihannya orang tuamu kalau kamu sayang mereka, sayang sama almarhum, sama Gala. Ya udah, pahami tujuan mereka gitu loh. Karena kan selama ini juga keluarga kamu, orang tuamu tidak melarang kamu dengan siapapun gitu kan. Bebas lah gitu. Tapi dengan adanya kejadian ini, apalagi di publik ya kaget aja sih mereka. Ya pasti takut lah sayang. Siapa sih yang gak takut? Orang tua mana yang gak takut coba? Orang tua mana yang gak takut masalah kayak gini? Pastilah takut. Bukan orang tua, orang kaya aja yang gak punya aja, kalau ada kejadian begini kan ya gimana ya? Jadi kayak orang tuanya udah publik aja mendingan.
buat ngejaga kamu, ibaratnya nama kamu, nama keluarga gitu loh, jelas kamu ada pasangan gitu. Ini stretch banget ini nanti nih. Ya mau gak mau kamu harus nerima ya resikonya juga semua. Bakal publik sih kalau aku lihat. Ya, bakal publik ini. Kita lihat dengan Feral ya energinya. Jadi kapal verbu bersatu. Lah kan udah menyatu kemarin lagi ulang tahunnya, gimana sih? Nanya lagi. Kemarin lagi ulang tahunnya Gala, emang gak bersatu itu? Bersatu jabatan tangan. Masih aja kurang ya. Gak bersyukurnya ya. Udah mencoba ditarik untuk ketemu, bahkan ketemu orang tuanya masih nanya juga ya. Heran gue. Ya gitulah manusia, gak ada rasa syukurnya. Orang tuh tahap demi tahap juga kali. Sabar aja. Baru juga pacaran 2 bulan. 2 bulan 3 bulan ya. Sabar aja ya, sabar. Kita lihat. Gue bingung jadi energinya si ini banget, kasihan. Kita lihat energinya si Feral ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa lah sayang, aku ada kerjaan, banyak banget kerjaan aku ya. Kliennya juga belum ketemu si Lop, insyaallah besok ya Lop. Nanti gua kabarin ya besok ya. Mungkin makan siang kali ya kita ya. Nah nanti kita live bareng ya sayang. Makasih Lop. Palingan kita live bareng aja ya. Gak apa-apa kan ya Lop ya? Kita live bareng ya. Lo dengerin aja di samping gua. Ya Lop ya. Lo dengerin gue aja samping gue, oke? Okay? Ya, lo dengerin gue aja, ya. Lo ngasih pause kayak ngasih apa samping gue, ya. Lalu nyari restorannya yang agak sepi, jangan rame banget. Aku makan aja makan apa? Ya maksudnya abis makan kita ngobrol-ngobrol sambil live-in si Fuji ini, tapi lu jangan ngeliatan muka ya, soalnya kan di sini gak ada mukanya di gua. Ya nggak apa-apa kan Lop ya. Kita lihat energinya si Feral, kasihan juga ya Erika, semoga sehat ya Erika. Jadi kalau gue kan gak kelihatan muka kayak Lop ya. Jadi ntar samping gue, apa ini Emilia, I love you. Ya Allah ada balon. Ya. Jadi nanti gue live, lo ngasih apa kek, yaitu gift ya, terserah. Samping gue paling gue ketawa. Ini bocahnya di sini. Ya Allah. Nanti besok gue kabarin ya sayang ya. Makasih Emilia. Nih ya. Gue tuh jadi sedih juga ya. Aduh, kok bisa barengan gini energinya. You know how he's feeling, right? Tahu kan rasanya, feelingnya gimana ini untuk, ya maksudnya sebagai seorang healer, ketika dikasih berita dua-duanya, yang satu bahagia, yang satu wow, ya kan, bisa tepatan bareng begitu. Kayaknya kaget lah, 9 bulan juga gitu. Ya insya Allah sih lahirannya lancar ya. Insya Allah lahirannya lancar. Ya nggak karuan lah saya. Aduh. Tuh makanya dilihat tuh tadi. Kayaknya orang tuanya bakal stretch ke Fuji. Kan kasihan jadinya, gue juga lihat. Bingung lah. Mau nutupin gimana ya kan. Feral. Wow. Ini kayaknya Feral deh. Kayaknya ya. Bakal lebih intens nanti ketemu sama Fuji. Ya. Kapannya Allahu alam, tapi aku lihat ini lebih intens nanti. Bisa dengan mamanya Feral nih sering ketemu. Karena untuk menjaga nih aku lihat.
Two of Cups, Three of Cups, The Knight of Swords. Jadi kayak biar Puji itu lebih fokus, kayaknya biar fokus gaul sama Maven deh. Kayaknya ke situ deh. Ya, energinya. Doain aja cepet ya energinya ya. Ya. Tadi Fuji tumben gercep like VT-nya. Iya, ini kayaknya energinya nanti nih. Apalagi ada masalah ini ya. Oh, Maven nih lebih sering kontak Fuji nih kayaknya. Lebih sering kontak Fuji nih. Kayak pengen sering ketemu kayaknya. Cuma memang di belakang layar juga ketemunya. Lebih ke situ ya. Aku ngeliatnya ke situ sih. Lebih banyak ngumpul nanti tuh. Makasih lop. Apa itu TikTok ya? Makasih sayang. Ya, kayaknya ke situ deh. Kita lihat ya energinya Feral ya. Tuh. Aduh, bunganya cantik sekali seperti dirimu. Tuh, ya. Emilia, lu masih sibuk kah? Nah, kalau nggak sibuk, ayo kita ngumpul bareng. Besok siang. Di sini ada The Temperance, Seven of Cups. Oh. Feral, kamu controlling banget ya tentang hasrat, halusinasi ya, tentang hawa-hawa nafsunya tuh kamu kontrol banget ini. Kamu fokus untuk bisa mengimbangi dunia dan akhirat tuh. Bagus banget. Katanya sih di PI ya. Besok siang. Nanti aku kabarin lagi. Tag WA kamu deh. Kamu inbox lagi ya WA-nya. Kayaknya udah tenggelam itu. Ya, chatnya. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Verlonnya lebih fokus ya mengejar impiannya dia yang selama ini dia dambakan. Dan ini mamanya yang selalu ngasih energi spiritual nih dari keluarga mamahnya nih. Ya. Jadi Feral ini coba untuk mengimbangi hawa nafsunya dia, controlling. Bagus. Yuk kita lihat ya. Dengan perasaannya Fuji ke Feral. Energi bisa cepat atau lambat atau cepat. Tapi kita mintanya cepat ya, biar Fuji cepat nikah ya. Tap-tapnya yang banyak guys. Ya, biar VIP lagi. Energinya biar cepat terwujud. Perasaannya Fuji ke Feral, makin cinta. Mau apa ini? Udah ini makin cinta. Wah, aduh. Ace of Cups, Two of Cups, wes. Aku nggak mau nambah, ini udah bagus energinya. Oh my god. Kartunya makin cinta ini nanti energinya, makin sayang. Ya, makin sayang itu. Makin besar, nanti makin besar cintanya. Ya, makin besar. Karena memang dia dulunya juga kecewa ya dengan orang-orang sekitarnya dia, entah itu temen ya, terus juga pegawainya, mantannya. Ini nanti dia juga coba untuk bangkit, belajar spiritual dan coba untuk bisa komitmen nih tentang pernikahan nanti. Ya udah jalanin aja Fuji. Ya.
Jalanin aja, Ji. Jangan ngikutin kata orang, oh nanti lo nikah gini. Lo jangan nikah muda deh. Udah bebasin dulu gini. Yaitu kalau lo nggak ada pasangan atau pasangan lo nggak baik, ya udah nggak apa-apa, lo jangan nikah dulu. Tapi kalau pasangan lo luar biasa, udah nunjukin niat baiknya, bahkan ke orang tua, nggak mandang harta ngeluarinnya, nggak sayang, terus mau ngapain? Kerjaan udah ada, agama ya ibaratnya sudah mulai membaik, apa yang kurang? Gitu aja. Ya kalau dipikirkan pengen yang sempurna, hidup itu nggak ada yang sempurna lah. Ya Ji, jangan mikirin omongan orang ya, walaupun dia teman terbaikmu ke atau siapa ke. Kalau dia ngelarang kamu nikah dengan seseorang yang kamu juga suka, dia suka kamu, ya, dan tidak pernah menyakitin kamu, memberikan kebahagiaan kamu tanpa kamu minta, jangan dengerin temenmu, ya. Minta nasihat ke orang tua yang terbaik, ya. Ini ngeri sih soalnya pergaulannya tuh. Ini tuh pergaulannya tuh. Oh, teman-temannya dia kaget, dia juga kok jadi gong gitu. Jadi gong. Padahal selama ini dia ya coba untuk tidak banyak omong ya tuh tentang orang-orang sekitarnya dia, tapi ya itu Allah sayang kamu ya Ji. Sayang kamu ini Ji. Kita lihat ya. Si Vera perasaannya ke Fuji. Wow, Feral, kamu jangan bimbang, jangan ragu untuk tetap menangkan hatinya si Fuji. Ya, perbaikilah traumanya Fuji nih. Perlahan tapi pasti, nggak apa-apa. Allah pengen menyelamatkan Fuji dari kan kita udah banyak doa untuk itu kemarin-kemarin, inget nggak guys? Kan aku selalu ingetin ya, kita berdoa aja ya, jangan kita nuduh siapa si A si B si C nya, biar Allah yang buka, jadi biar Allah yang menentukan gitu loh nantinya Fuji harus bagaimana, bener nggak? Kan aku ingetin kalian begitu. Kalau ngelarang kita dosa, karena kita nggak tahu dia nggak tahu kita, ya kan? Makanya aku selalu bilang, jangan nuduh siapa-siapanya, walaupun ya pergaulan dia bebas dengan si A, si B, si C-nya gitu. Tapi kita jangan nuduh gitu loh. Biar Allah yang buka, biar nantinya Allah yang menentukan Fuji harus kemana gitu. Ya, ini Feral akan terus memperjuangkan nih, ya, pekerjaan dan juga cintanya sama Fuji. Ya, dia coba untuk bisa ngendaliin, dan dia pengen memperbaiki nih, ya, tentang traumanya Fuji, tentang komitmen. Bagus sih, perlahan tapi pasti, nggak apa-apa ya Rel, daripada buru-buru tapi gerasa gerusuk nggak jelas, ya. Perlahan, pelan-pelan, saling memperbaiki, saling stabilkan, ya, saling mengisi dari luka batin kalian sama masing-masing, ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Sedih banget ini energinya, ya Allah. Kita lihat ya koneksinya Fuji sama Vera. Mbak Er, kamu yang kuat ya sayang ya. Aku doakan calon pasanganmu yang sekarang, siapapun dia, insya Allah bisa menjadi bapak sambung yang terbaik, dan rezeki kalian banyak, kalian sehat. Malam semua koneksi Fuji dan Peral.
Nih tuh koneksinya tuh. Dihantui rasa ketakutan kehancuran lo ya, ini gara-gara orang-orang sekelilingnya yang aku bilang ini energinya. Jadinya kan ini menjadi ultimatum ya kalau aku bilang ya. Ya jadi ultimatum aku lihatnya. Ya kayaknya gue gak yakin deh sama yang satu nih. Kalau dinasehatin itu pasti sayang setiap hari. Cuma memang kan pujinya Scorpio kan bebel ya. Kalau belum ketimpuk atau kesandung. Paham gak say? Ya tuh kan ada yang nonjok. Siapa sih? Siapa sih? Coba. Akun sebelah siapa? Siapa? Siapa sih? Yang mana? Udah gue blok, gue tahu. Gue tahu. Padahal gue nggak tahu dia loh, nge-feeling aja. Feeling aja. Iya, iya. Nggak tahu. Feeling aja udah gue blok sebelum kalian nanya. Siapa sih? Siapa sih? Gue nggak paham dia loh. Halo Ipki, apa kabar sayang? Sehat ya? Fansnya siapa? Oh, oke. Enggak, gue ngeliat datanya aja kan aku klik ya. Aku klik kan. Kok biodatanya gitu, cari masalah lu loh. Ini udah nggak wajar nih. Gitu kan. Udah gitu fotonya juga nggak jelas. Ya. Jadi fotonya nggak jelas, ya udah langsung aku blok udah. Pakai bahasa Thailand. Makasih Ipki, itu apa itu? Rubah, ya Allah, rubahlah diriku yang terbaik. Iya, rubahlah diri lu Pak yang terbaik. Rubah semuanya. Jadi megaloman. Itu siapa sih? Ya. Berserius loh aku tuh. Kayak nggak tahu ya, feeling aja loh Beb. Feeling aja. Oh alah, Thailand. Makasih Bagi, sehat selalu. Ya. Ini koneksinya mereka nih dihantui tentang kehancuran ya, karena masalah ya si sahabatnya Fuji ini nih ya. Tapi insya Allah enggak ya. Ini namanya ada masalah gitu kan otomatis tuh kan. Baru diomongin kartunya keluar. Kebiasaan. Aduh. Baru diomongin gara-gara temen. Itu Three of Pentacles. Baru diomongin kartunya keluar Three of Pentacles. Gue bilang nih dihantui tentang kehancuran koneksi mereka gara-gara temen. Ini masalah temen. Mudah-mudahan nggak pengaruh besar ya terhadap Puji sama Feral ya Allah. Aku baru ngomong loh guys. Ini gara-gara temen mereka dihantui kehancuran hubungannya, impiannya. Ya kan efek lah. Ya kan? Itu efek. Cuman ya kenapa kartunya keluar? Astagfirullahaladzim. Three of Pentacles bener gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Ji. Baru juga gue bersihin kartu lo tadi. Salah.
Baru happy kemarin tadi, ya Allah. Ini bener-bener beban banget nih spiritualnya nih. Tuh, dua-duanya takut nih tentang pergaulan bebas. Dua-duanya takut tentang hubungan. Tuh. La haula wala quwata. Astagfirullah. Ya koneksi lah sayang, Desi. Itu pengaruh loh, apalagi makan bareng berdua, apa-apa berdua. Itu kena karma loh. Yang nggak ibaratnya yang nggak kenal aja kalau berbuat zina itu dalam satu rumah itu 40 pintu sebelah kanan depan belakang loh, kanan kiri. Ya 40 nggak kenal loh. Apalagi ini makan bareng, tidur bareng. Makanya orang tua dulu melarang ya temen untuk main ke kamar keseringan. Ya gue nggak ngerti dulunya juga kenapa gitu. Ternyata kata orang tua biar nggak merusak kehidupanmu. Oh ternyata karma, koneksi, energinya gitu loh. Ya kalau sekali-sekali mungkin boleh, orang tuaku juga gitu dulu. Kamu nggak ngerti ya, Mbak Bila, gini loh. Kamu nggak ngerti tentang efek ya? Ya, ini baru terjadi soalnya, ini gong banget. Dan ini membuat orang banyak kaget. Ini butuh waktu, nggak bisa langsung dibersihkan. Udah happy, emang ada pasangan, tapi untuk orang-orang sekitarnya bagaimana? Itu energinya itu kena, sayang. Nggak mungkin buruk terus pikiran Puji. Itu akan efeknya nggak sekarang. Ya, karma tuh nggak sekarang langsung terjadi. Ya Allah, Rob. Nih ya, aku kasih tahu, ketika kita berhubungan mau pacaran kayak ya, mau sahabatan, tadinya sifat kita, kalau kita nggak controlling diri kita ya dengan hal-hal spiritual, deketin orang tua ya, selalu minta nasihat gitu. Terus kita nggak jaga diri kita dengan ibadah, zikir segala macam. Keburukannya itu orang, ya siapapun dia, kita akan melakukannya, say. Tanpa kita sadari tuh kita kena gitu loh. Itu namanya efek barter, pertukaran energi. Emang nggak langsung terjadi, enggak. Itu ada masanya, ada waktunya. Jangan sembarangan loh tentang energi loh. Benda mati aja itu nyambung loh, koneksi loh. Benda mati itu nyambung. Coba kamu ngomong sama mobil, kamu baik-baik ya, jangan rusak, yang selamat bawa aku. Itu nyambung energi kamu masuk ke mobilmu. Karena di akhirat itu akan dihisap, sayang. Semua tuh akan ngomong. Astagfirullahaladzim. Nggak segampang itu loh bisa membersihkan nama. Itu loh. Ini kaget buat semua orang, terutama keluarganya Fuji. Ya, Fuji juga kaget. Ya walaupun misalnya dia tahu dia nggak kepikiran bakal dibeberkan sendiri gitu. Nah itu dia kenapa publish pas lagi bahagianya Fuji. Makanya ya Allah, itu yang disayangkan. Aduh. Ya gue gimana ya, pergaulan bebas ya. Makanya gue bilang gue juga bukan orang baik, enggak. Cuman kalau bisa, kalau kita mau bebas jangan kebablasan. Ini buat kita juga gitu loh guys. Pelajaran buat kita juga gitu loh. Ini berat ini nih. Tuh.
menghadapi ketakutan, mimpi buruk terus nih, adanya perselingkuhan. Tuh, ini tekanan nih. Tentang bahagia tuh banyak banget masalahnya. Kalau kita udah belajar atau apalagi niat memperbaiki karma, itu akan kebuka satu dan kamu akan pahamin, oh semuanya terkoneksi ternyata. Benda mati aja ternyata bisa terkoneksi energinya. Itu loh. Efeknya sayang. Allahu Akbar. Kasihan Puji lagi bahagia. Kita lihat koneksinya Verpo ya. Kayaknya kita doain aja Puji biar nikah cepet lah, siapapun jodohnya ya. Gitu aja deh. Tuh. Ini nanti nih, ya, gue lihat nih energinya nih. Yang gue rasa, mereka akan nutupin batasin tentang temen loh. Seriusan. Ini batasin tentang temen ini. Lambat laun. Dua-duanya nih, karena ya mereka juga dihantui rasa ketakutan, kehancuran, hubungan gak jelas ujungnya. Karena ya temennya aja hubungannya gak jelas. Waalaikumsalam. Ini nanti nih ujungnya si Feral sama Fuji pakai tembok untuk berteman, serius. Karena untuk ngejaga nih, jaga cinta mereka yang lagi berkembang, lagi bersemi. Ibaratnya lagi numbuh gitu loh, lagi numbuh. Iya, readingnya sebelumnya Mami bilang Uti bakal batasin pertemanan. Ya makanya. Maka mie rebus Emilia. Kirim apa sih? Iya. Lapar gue jadinya ya. Enggak lah. Udah malam. Udah malam. Iya nanti akan dibatasin dua-duanya. Karena ya mereka juga takut lah tentang hal ini. Ini di luar dugaan mereka sebenarnya. Tawa lagi Melania. Ya kalau diterusin ya jadi hubungan karmik. Pertemanan juga menjadi hubungan karmik loh. Paham gak sih? Karena dia membawa energi negatif dalam dirinya. Dan dia nggak perbaiki. Dan itu kan efek ke temennya juga. Iya insya Allah di sini aku lihat sih begitu. Baru juga happy dua-duanya. Ada aja ya Allah. Kita doakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan Puji cepet nikah aja dengan siapapun lah jodohnya, asal jangan suami orang ya. Gitu aja, asal jangan orang MPD. Udah, simple. Ya, gue doanya gitu aja dah. Ya. Jangan suami orang dia dapet, dan juga bukan orang yang narsis, MPD, gila validasi. Ya, huru hara atau gaya hidupnya pengen pengakuan, dijauhin lah dari si Fuji ini. Lebih protek lagi ini orang tuanya juga. Ya kita doakan sama Feral selama mereka saling menyayangi, ada rasa ya nggak apa-apa. Dan bukan pasangan orang lain. Baru juga naik jabatan, gue udah bilang, nih kayaknya Vera mau naik jabatan deh. Karena aku nggak tahu jabatannya apa. Bener nggak? Ya kan? Karena aku bilang, nih kayaknya Vera naik jabatan deh. Terus juga Fuji kayaknya bakal belajar tentang spiritual deh. Kan udah ada tuh ciri-cirinya. Dibuka kan semuanya jadinya. Kita lihat koneksi Fuji dan Feral ke depannya. Tuh teman-temannya ini, tuh Four of Cups, Three of Pentacles, teman-temannya ini. Hubungan mereka nih jadi perenungan berduanya. Kira-kira bisa nggak ya
percintaan. Ini kayak perbandingan gini loh Puji sama Vera. Aduh, kejadian temen gue ini bertahan gak nih hubungan gue? Gitu loh. Bertahan apa hancur ya? Kayak gitu tuh otak mereka tuh, pikirannya ke situ. Karena kan mereka lagi disoroti loh. Tuh, tadi ini udah keluar ya di belakang. Gua shuffle ini keluar. Insya Allah ya, siapapun yang coba untuk menghancurkan, Allah tetap jaga si Puji sama Feral. Aku lihatnya di sini. Asalkan dua-duanya saling belajar ya tentang spiritual ya di sini. Kayaknya nanti dua-duanya cari guru spiritual deh untuk bisa menjaga nih koneksi mereka berdua. Karena ya itu dihantui tentang kehancuran, kegagalan, hubungannya menggantung, kekecewaan, penyesalan. Bisa sih menghindar dari kehancuran ini. Ya salah satunya adalah cari guru spiritualnya kalian berdua ya. Untuk bisa jaga energi kalian nih. Ya aku ngeliatnya kayak gitu. Feral nggak menjauhi, nggak ada. Justru dia pengen ngelindungin Puji. Tapi memang ujiannya nggak sedikit. Karena banyak yang pengen menghancurkan Feral sama Puji. Yaitu dari lingkungan-lingkungan. Makanya tadi nantinya nih orang tuanya Puji lebih strict. Ini yang aku lihat. Ya, ini yang aku lihat. Nggak ada ke sana aku. Tentang Vio kek, siapa kek, aku nggak ada ke situ. Pokoknya siapapun, temennya Fuji. Gua nggak tahu namanya siapa. Ya, kalau mereka manfaatin Puji buat popularitas, numpang tenar, whatever lah. Tapi mereka nggak mikirin tentang apa namanya, harga diri dan kehormatan orang tuanya Fuji dan juga Gala ya sebagai anak yatim piatu tidak dijaga gitu. Ya biar Allah yang buka aja keburukannya mereka. Jadi bukan Fuji yang salah gitu aja. Biar jauh lah. Aku nggak mau sebut nama. Biarkan Allah yang buka. Aku mau begitu. Nanti Allah buka beneran. Karena aku kalau sebut nama nanti jadi fitnah. Itu satu. Kedua, kalaupun kejadian bener, itu orang nggak suka. Gitu. Nggak semua orang tuh suka dinasehati, sayang. Nggak semua orang itu suka dinasehati. Apalagi kalau punya sifat NPD. Gak suka. Ya. Kita kan aku udah doain. Ya Allah siapapun jodohnya Fuji, tolong dipercepat biar nikahi Fuji agar tidak dapat fitnahan lagi. Bener nggak? Hujatan lagi. Gitu aja. Memang general kan aku udah bilang semuanya. Teman-temannya siapa kayak namanya gue nggak tahu ya. Kalau dia niatnya nggak baik udah gitu aja deh. Nggak bisa menjaga martabat orang tuanya Fuji dan juga Gala ya almarhum. Ya biar Allah yang buka topeng mereka sehingga Fuji bisa belajar untuk memperbaiki diri dan dekati kepada Allah dan juga orang tuanya. Itu aja. Dan juga pasangannya. Udah gitu. Kan Allah selalu kasih clue sama aku. Kan kalian udah ngeliat juga semuanya. Satu gitu. Tapi aku selalu ingetin. Ya ketika dikasih jangan kita prasangka buruk. Kita lebih perbaiki diri lagi.
ya. Lebih perbaiki diri lagi kalau kita ngeliat kejadiannya benar. Paham gak guys? Karena gue selalu ingetin itu. Ini mereka nih akan coba untuk belajar tentang spiritual nih sama-sama ya. Karena untuk menghindari dan juga menghalangi tentang kehancuran dari impiannya mereka selama ini. Ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Kayak kemarin, gue baru dikasih itu. Katanya gue fitnah temennya lah. Si Via sama Tania lah. Ada aja tuh komen ya. Giliran gue komen, dihapus komen gue. Gue suruh ajak bareng masuk live gue, dia hapus komen gue. Aneh tuh orang. Udah gitu fitinya sepi lagi dia. Ya Allah, orang nyari followers gitu banget ya. Baru pagi gue dapet tuh fitnahan. Insya Allah, kita kan semua pengennya Verla sama Puji bersatu. Insya Allah selama mereka memang masih ada benangnya dari Allah ya, kita doa terus. Ya, doa terus. Jangan pernah berhenti selama mereka single sama single gitu. Makanya Not Yurna padahal nggak sebut nama mereka loh. Dia langsung sebut loh. Aku komen. Yaudah masuk ke live aku, tanggung repostnya, jangan screenshot. Dihapus komenku. Nggak tahu Tania kenapa orang gue nggak ngomongin dia, nggak baca dia pula lagi. Kocak tuh orang, nyari kesalahan Puji banget, ya, keburukannya Puji, iya kan? Ngadu domba Puji sama fansnya. Ampun tuh orang. Disangkanya gue fansnya Puji kali ya? Kagak juga. Gue bukan fansnya Puji banget. Cuman gue karena pengen aja baca biar Pujinya terhindar dari fitnah, punya pasangan, bisa jaga galak. Gitu aja. Ya, kita lihat ya. Energinya Puji setelah ada masalah si Mbak R ini gimana? Kita lihat energinya Puji ke depannya setelah adanya masalah Mbak R ini gimana? Tuh ya, bimbang tuh. Bimbang, ragu. Duh, gue berteman lagi nggak ya? Gitu loh. Orang tuanya udah ngasih ultimatum. Ya walaupun ya udah nggak apa-apa berteman, tapi ada persyaratannya. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Tuh, hampa jadinya, bingung. Tuh kan. Nanti Puji bakal belajar sendiri nih tentang hubungan ataupun perasaannya ke teman-temannya yang seperti ini, bakal dia pikirin lagi. Dan dia bakal batasin ya kayaknya deh. Aku ngeliatnya ke situ. Lebih batasin ini. Lebih batasin sih aku lihatnya. Setelah ada ini ya, beritanya si temennya ini. Ya. Tuh. Puji mau endingin tuh nanti ke depannya ya tentang pergaulan bebas. Tapi belajar sabar ya Ji. Dalam mengendingkannya tuh nggak bisa langsung blok lo menjauh, nggak bisa. Jangan, nggak boleh, jahat itu namanya. Nanti Allah yang akan turun tangan. Kamu akan bikin hampa dalam permainan ataupun kepuasan duniawimu atau kebebasan yang kamu udah jalanin kemarin dengan teman-temanmu. Ini Allah akan coba untuk bikin ending dan hampa ya. Jadi jangan kamu tutupi dirimu, berteman tetap, beri support ke Mbak R, siapapun temenmu. Ketika ada masalah, kasih support ya. Tapi juga kamu harus ada batasan gitu loh. Karena
diamnya orang tua itu pasti ada kekhawatiran yang besar. Ya, selama orang tua itu bicara, artinya dia masih peduli denganmu. Tapi kalau orang tua tidak bicara, itu yang bahaya. Ya. Tadi aja gue nonton DJ Natali nama Puji. Kok nama Puji dibawa-bawa? Maksudnya apa? Jadi kena kan? Iya, energinya sayang. Jadi kena. Nah, udah jalan nih fitnahnya. Ya mau gimana? Ya gimana, kita doa doang kan. Aku coba untuk narik. Ya mami dibawa-bawa nama Puji, kasihan. Masalah Mbak R lagi viral. Kan mereka bilang itu geng Puji. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, lindungin Puji. Ya Allah, demi Gala. Ya Allah. Kasihan sayang. Sian. Aku unfollow semua Mi. Siapa kamu unfollowin siapa sayang? Jadi kasihan ya. Mau gimana? Ya kita kan berusaha ya guys. Yakin aja dengan niat kita, yakin dengan doa kita yang baik, bisa membawa Puji lebih baik, gitu aja. Viral sampai batasi, astagfirullahaladzim. Ya kan efek kan, viral baru naik jabatan loh. Astagfirullahaladzim. Kan aku udah pernah bilang kemarin. Pokoknya ada aja yang bikin hubungan mereka tuh biar gak bahagia. Baru dia omongin tuh, udah dia ngaduin tuh. Sama siapa tuh tadi tuh. Bilang kan, DJ siapa tadi? DJ Natalia. Ngomongin si Puji. Geng-gengnya Puji. Harusnya jangan kayak begitu ya. Iya, baru kita happy, baru gue narik energinya bagus, dihantamnya luar biasa. Yang satu dihantam sukses, yang satu dihantam hancur. Kan di energinya begitu tadi tuh. Bener Mi, dibatasi. Ya Allah. Kagak ngejauh viralnya. Kenapa sih ya berharap banget sih viral ngejauh? Kagak, dia nggak ngejauh. Justru dia pengen ngelindungin Fuji, cuman ya namanya baru kejadian sekarang, paham gak sih? Ya, baru kejadian sekarang, ya kaget lah. Ya makanya jangan kepikiran negatif ke situ, justru itu udah ada mereka ya berbayang, dihantui tentang kehancuran dalam hubungan yang gak jelas, menggantung karena efek kan. Nah ini aku coba untuk bisa mereka tetap saling mencintai, kan tadi udah ada. Nine of Wands sama the Ace of Cups itu mereka batasi temen untuk melindungi percintaannya mereka. Ini yang aku lihat.
Bukan di Indonesia aja yang kaget, di luar negeri juga orang Indonesianya pasti kaget lah, Beb. Ya, kasihan Fujinya. Ini nanti Fuji nih ada rencana akan mengendingkan tentang pergaulan bebasnya sendiri nih nanti nih, ya. Maka aku lihat di sini dia akan belajar tentang spiritual dan dia akan minta bantuan sama Feral untuk dibimbing tentang spiritual. Kita lihat ya orang tuanya Fuji terhadap masalahnya Mbak R ini gimana. Cut off banget sih enggak. Ngerti nggak sih kalau batasin? Enggak cut off. Karena mereka nggak mau terlihat sombong atau belagut. Cuman dibatasi gitu loh. Gimana sih kalau orang dibatasi ya? Ya udah secukupnya aja, seperlunya aja. Gitu loh. Iya, jaga jarak jadinya. Kita lihat ya. Pikirannya orang tuanya Fuji terhadap masalahnya si R ini. Gimana? Tuh, ribut tuh. Berdebat. Ya, debat tuh. Five of Wands. Mau gimana dong? Perdebatan tuh. Tuh, komunikasinya, perdebatan tentang masalah dramanya. Perdebatan itu. Tuh. Kayak gini lah. Udahlah, fokus kerja aja, Ji. Nggak usah yang aneh-aneh lah. Udah. Lo kejar impian lo sendiri. Lakuin semuanya sendiri-sendiri. Nggak perlu ada temen. Ini nanti bakal begitu. Debat sama siapa, Mi? Ya debat sama si Fuji lah. Karena masalah si R ini kan. Jadi ada komunikasi lah. Udah perbaikin diri lo sendiri aja. Fokus sama diri lo. Lakukan apa yang lo suka, diri lo sendiri aja. Kejar impian lo. Udah sekolah lagi. Tuh, nih nanti nih. Ya, nanti untuk menghindari ini nih. Ya, menghindari tentang drama nih. Fitnahan. Bakal disuruh sekolah lagi deh kalau gue rasa. Bakal disuruh karena masalah ini. Jadi untuk menghindari juga. Kita langsung ini aja ya. Kartu healingnya aja deh. Buat si Fuji. Gak sanggup gue baca banyak. Soalnya energinya kasihan ntar Fujinya. Takut dia gak kuat. Sian. Aku cari kartu healingnya. Mana ya? Baru dikasih enak. Fadi sama pacarnya juga bebas kok. Terus masa lo apa? Dia laki lo. Ini perempuan Fuji. Ya, kalau laki berbuat salah ya dia harus bertanggung jawab. Kalau perempuan tuh bingung. Ya, bingung. Anak laki mah bebas. Ya, kalau dia yang berbuat salah ya tanggung jawab. Gitu aja. Kalau perempuan bingung tanggung jawabnya siapa. Kalau lakinya mau. Kalau lakinya nggak mau. Coba. Jangan bilang sama, beda. Kalau laki mah bebas itu udah wajar lah, ibaratnya emang jiwa lelaki kan petualangannya parah. Ya kan? Kalau memang kejadiannya si Fadli nggak baik misalnya, ya minta nikah aja. Simple kan? Nggak mungkin Fadli nggak mau nikahin kalau memang benar itu anaknya dia. Misal gitu, nauzubillah min zalik ya. Pasti nikah gitu aja. Kalau perempuan gimana? Beda lah. Gimana sih? Jangan disamain lah anak perempuan sama anak laki. Bebasnya lain lah. Anak laki mah kalau berbuat kesalahan tinggal tanggung jawab.
nikahin tuh perempuan. Nah kalau perempuannya bingung kita. Kalau lakinya mau, kalau lakinya kabur-kaburan, jangan nganggap semuanya, oh sama lah tuh juga anak yang laki gini. Lah beda, laki mah tinggal bikin pesta aja, ada duit ya udah nikah, biasa juga jadi. Kalau perempuan kan minta izin dulu ke lakinya, yang mau nggak nikahin gua. Kalau lakinya nggak punya duit ngakunya, bingung lagi tuh cewek. Gini ya, kalau masalah Mbak R yang nggak mau nikah atau gimana, itu Allahu alam. Karena satu, dia agamanya beda sama kita, ya. Gimana ya? Satu status ya. Kalau masalah cowoknya nggak baik atau gimana, nggak baik buat keluarga, harusnya dia berpikir lagi sebelum berbuat gitu loh. Bagusnya begitu. Kalau memang nggak baik buat keluarga gitu, harusnya ya difikirkan lagi sebelum melakukan gitu. Atau pakai ya pengaman kek atau apalah gitu loh, maksud aku. Ya sama lah, cewek cowok kan opa. Maksudnya apa sih? Kamu kalau mau ngejelekin orang, sekalian aja. Ya, kamu mau ngejelekin si anaknya opa oma. Semua bisa terjadi dengan siapapun sayang. Ya, tapi kalau perempuan sama laki itu beda. Paham nggak? Beda. Kalau laki tinggal tanggung jawab, ke perempuan tuh bingung tanggung jawab sama siapa. Iya kayaknya sih haters deh. Berarti dia nggak ngerti tentang pendidikan. Gambarnya di Kardila lagi. Astagfirullahaladzim. Semoga ya Allah di Kardila tidak dijatuhkan fitnahnya ya. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah untuk Nikardila ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. PP-nya Nikardila bro. Weh. PP-nya Nike. Aduh. Nggak salah itu PP ah. Orang ada meninggal itu. Jangan kau buat hujat-hujatan tuh foto. Udah diblok sama gue. Iya berumur itu pasti. Nggak salah kau itu pakai PP-nya Nike. Ah? Benci kali aku kau. Jadi orang Batak nih gue nih. Kamu haters, jangan pakai PP orang yang udah meninggal. Kasihan itu. Kasihan dong. Kan jadi dosa jariah buat almarhum tuh. Kesel gua. Mana idola gua lagi tuh Nike. Kacau tuh orang bikin PP-nya. Buat menyebar fitnah, hoax. Jadi Batak tuh gua. PP-nya ngeselin. Udah dibilang, enak kok pakai cewek-cewek sama. Emang sama, cuman beda cara kali. Aduh. Kasihan loh. Opa oma tuh bimbang loh, ombang-ambing dia. Anak zaman sekarang itu semakin dilarang semakin ngelunjak. Ya nggak kayak dulu. Ya dilarang pakai sapu lidi, diem. Kalau sekarang semakin dilarang dia diem-diem pergi, diem-diem jalan. Seriusan. Aku pengen bilang ke mami lagi ngomong, kenapa sayang? Kenapa? Lagi mau dia galak gua. Lop, kasih gua apa kelop? Kesel gue pakai fotonya PP-nya si Nika Ardila lagi, idola gua. Kesel banget gua. PP-nya kesel banget gua. Tantrum gua, itu idola gua itu. Oh, lagunya ya Allah gue seneng banget masa-masa gua. SD SMP. Kesel gua. Mana yang cantik lagi PP-nya, lagi rambutnya di bob kayak Puji. Dah lah. Nggak ada apa PP yang lain. Unyil kayak pakai PP-nya. Ya kan? Aduh. Ngeselin tuh orang tuh emang.
Mi, nanti Puji nurut nggak Mi? Insya Allah. Pelan-pelan aja, kan kita lagi narik. Ya, besok kita narik lagi. Nggak ada anabol gelga, nggak ada, tidur. Kesel gue ngeliatnya, ya Allah. Ya PP-nya itu loh. Kan orangnya udah meninggal ya. Orang mah ya kasihan ya kalau dia mau bikin haters ya fotonya jangan itu gitu loh. Yang lain apa sih? Jadi kan orang yang meninggal dosa jariah jadinya. Makanya zamannya dulu Nabi ya nggak boleh ada foto. Ya begitu kali ya guys. Ya biar nggak jadi fitnahan. Jadi dosa jariah. Bener nggak guys? Hah? Bener nggak? Ya kan zamannya Nabi nggak boleh ada foto kan? Nggak boleh ada gambar kan? Pakai kalau enggak karos. Iya jadi fitnah. Apalagi sekarang zamannya AI, ya kan? Faza tidur kali Faza. Dia katanya tadi siang dia bikin kopi salah masukin kopi katanya. Waalaikumsalam. Tuh. Puji dulu waktu masih sekolah pernah sampai gandain kunci rumah karena nggak di. Iya itu dia. Anak zaman sekarang begitu. Kelahiran 2000-an. Ya. PP-nya yang lain sih, nggak usah yang orang udah meninggal kalau pengen jadi haters. Kasihan dong. Emang nggak ada foto yang lain. Orang luar kayak lo pakai gitu, jangan nikah Ardila. Beliau anak inian loh, anak kiai loh. Ya kesel gua. Dapat kalung siapa? Mana kalungnya? Gue nggak ngeliat. Siapa tuh yang ngasih tuh? Maaf ya nggak ngeliat, ya Allah. Saking gue inian. Mana tuh? Dah nggak ngeliat. Mbak Emilia ya, makasih sayang. Kesel gue El. Pakai PP-nya idola gua. Mana lagi energinya lagi tarik-tarikan lagi. Elah. Udah itu orang. Puji dan Feral. Nih ya, aku bilangin. Kan udah dilihat reaksinya mereka itu. Coba untuk merenungi itu udah kelihatan. Fuji nanti akan minta sama Feral pertolongan tentang pelajaran spiritual dan belajar tentang bisnis. Larinya ke sana. Nah, orang tuanya Fuji nanti kepengennya Fuji itu antara sekolah atau menikah aja. Lo pilih yang mana? Atau dua-duanya kayak gitu. Ya. Baru dibaca Twin Flames tadi siang ya. Aduh, ampun. Lord Ganesh ya di sini. Obstacle are being removed. Spiritual support tuh baru diomongin, guys. Baru diomongin ini. Ya, spiritual support and connection are increasing tuh. Baru diomongin, guys. Ya, baru diomongin tuh. Obstacle. Ya, segala kesulitan akan terhapuskan. Kenapa? Karena melalui spiritualnya mereka, koneksinya ini akan membantu mereka untuk membersihkan segala kesulitan. Ya, jadi bagus ini udah. Remember that you are on path. Take one step at time to happiness. Baru happy sedikit ya. Bener nggak nih guys, ini kartu nih. Baru happy sedikit dikasih ujian, dikasih kesulitan lagi. Kuliah setelah nikah. Ya, yang mana duluan aja lah. Yang penting dia terhindar dari pergaulan bebas saja. Gitu aja ya doanya. Baru dikasih happy, dikasih sulit lagi nih. Ya, kasihan mereka. Jadi mereka coba untuk mengingat ya kalau mereka itu bagian dari kehidupan masing-masing. Jadi mereka mengambil tindakan step by stepnya untuk mengambil kebahagiaannya mereka. Salah satunya adalah saling belajar spiritual nanti keduanya nih. Untuk bisa koneksinya lebih dalam.
terjal ya namanya perjalanan spiritual, koneksinya mereka spiritual dan juga twin flames ya gini ujiannya. Terjal banget, di luar dugaan. Divine intervention is occurring now that you are being guided. Happiness is your purpose. Gak apa-apa, jalanin aja. Insya Allah, ya Allah yang menentukan, Allah yang sebagai sutradara kita ya. Jadi pelajari lagi tentang spiritualnya, saling support satu sama lain. Kebahagiaan akan hadir dalam hidup mereka tuh. Ya, kebahagiaannya nih akan hadir. Tuh pengalaman ya. Tuh kan, psychic insight tuh mereka tuh memang spiritual guys. Gak bisa dibohongin ini energinya mereka. Ya. Memang mereka ini spiritual ini. Tuh disuruh download. Disuruh download mereka tuh memang udah waktunya, karena Puji juga udah masuk karmic list, tuh. Lady Venus tuh, percintaan tuh. Ya. Download tentang saling mengerti satu sama lain, kebenaran akan terungkap ya, dan saling melihat dari hati ke hati. Dan juga saling meyakini kalau ya tentang hal gaib itu nyata. Psychic insight. Ini mereka kan dibukakan mata batinnya nih nanti nih. Your third eyes is open, see the truth for what it is, follow your intuition. Tuh. Ini mata batin mereka akan terbuka nih. Saling mengenal tentang diri masing-masing secara spiritual nantinya. Expressing grace ya dari pengalaman mereka. Ini akan menjadi hadiah terbesar, terbaik buat mereka kalau mereka bisa mengikuti ombak ujiannya sebagai pelajaran mereka dan lebih dekat dengan Allah pastinya dan keluarga, dan jadikan itu sebagai inspirasi untuk mendapatkan cinta yang tulus hadir dalam hidup mereka. Ini bagus sih. Tapi memang ujiannya luar biasa ya, kesulitannya. Ya. Oke guys, kita cukup hari ini. Besok kita lanjut lagi. Ya. Besok kita lanjut lagi. Palingan ya jam-jam 2 ya. Jam 2, jam 3 kali aku sama si Love. Oke? Oke? Jangan nangis dong sayangku ya. Kita doakan Fuji biar sehat walafiat, Vervonya juga semua, terutama untuk Opa Oma, Maven, agar bisa menjaga kedua anaknya dan benar-benar dijadikan jodoh. Si Feral juga bisa menjadi pelindungnya Fuji, insya Allah ya, kalau insya Allah jodoh gitu ya. Dan Feral juga bisa menjaga amanah dalam pekerjaannya, Fuji juga bisa menjaga batasan pergaulannya dalam kerjaannya dia sebagai entertainment. Oke? Thank you so much for anybody. Jaga diri kalian, tetaplah berbuat baik, prasangka baiknya dijaga. Insya Allah karma baik selalu hadir dalam kehidupan kita di setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.